Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anandaku semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Insyaallah materi yang akan kita bahas yaitu tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Untuk itu, saya minta Anda semuanya untuk mengikuti materi ini dengan baik, dan di akhir pertemuan nanti ada kuis atau tugas, silakan dikerjakan ataukah dikumpulkan di Google Classroom. Baiklah, kita perhatikan slide berikut ya. Ya, jadi Anda semuanya, untuk kali ini kita akan mempelajari isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu isi surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Kita mulai dari isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar tersebut. Ya, jadi isinya itu masalah permohonan, ya, permohonan untuk bekerja di sebuah instansi. Kita lanjut. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Secara garis besar ada 8, ya. Jadi yang perlu Anda pahami bersama, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat resmi, ya, tetapi tidak ada kepala surat atau kop karena sifatnya pribadi, ya, dari pribadi untuk instansi resmi. Ya, sehingga sering dikatakan surat lamaran pekerjaan itu pribadi tapi resmi. Baik, untuk garis besarnya sistematika surat lamaran pekerjaan seperti ini ya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini Anda semuanya untuk tempat tanggal usahakan perbaiki tempat itu, misalnya Tukasing, 20 Juli 2020. Ya, jadi jangan ditulis 20 kurang 7 kurang 2020 atau 20 garis miring 7 garis miring 2020. Ya, yang benar itu langsung 20 Juli 2020. Lanjut, lampiran surat. Lampiran surat di sini kita tulis lampiran berapa lembar. Ya, berapa lembar, misalkan yang akan kita cantumkan berkas 4 lembar, maka ditulis lampiran 4 lembar. Ya, lampiran itu satu misalnya fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, atau pas foto. Nah, itu 4 ya. Kalau 5 ya 5 juga ditulis. Nama dan alamat surat tujuan. Alamat surat tujuan, alamat dalam ya. Ya, langsung yang terhormat. Yang terhormat pimpinan PT Usaha Karya Jalan Makmur Watampone misalnya. Ingat, di alamat tidak boleh ada tanda baca di belakang. Terutama titik, tidak boleh. Ya. Jadi alamat tidak ada tanda baca di belakang. Salam pembuka. Ya, salam pembuka biasanya dengan hormat ya, koma. Pembuka surat. Kalau pembuka surat pertemuan yang lalu sudah dijelaskan jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumbernya ya. Jadi kalau iklan berarti berdasarkan iklan, setelah membaca iklan, dan seterusnya.
Ya, isi surat. Isi surat ini berisi identitas dan tujuan pelamar, mau apa ya, mau melamar apa. Kemudian penutup surat, demikianlah. Ya, kemudian salam penutup. Nah, salam penutup ingat kalau ada kata atas perhatiannya itu salah atau tidak tepat ya. Atau atas pertimbangannya juga tidak tepat. Yang tepat atas perhatian bapak atau ibu atau saudara ya. Karena surat itu artinya kita komunikasi dua arah ya, langsung dua arah sama saja kalau kita bicara. Ya, jadi kita katakan bapak, ibu atau saudara, bukannya. Karena kalau nya itu berarti orang ketiga atas perhatiannya ya, itu kurang tepat. Kemudian nama terang dan tanda tangan. Oke, tidak masalah. Perhatikan contoh surat berikut untuk lebih memahami isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita lihat. Ini ya. Ini Jakarta, ingat tadi. Jakarta, 4 November. Ya. Ini ditulis langsung. Ini alamat yang terhormat pimpinan. Nah, ini surat belum benar seutuhnya ya, karena mau dibahas memang ya, nanti dibahas berikutnya apakah sistematikanya sudah benar, bahasanya sudah benar, ejaannya sudah benar. Ya, seperti ini ejaannya masih salah karena PT tidak boleh tanda titik. Karena PT itu bukan singkatan, tetapi akronim. Ya. Ini juga lampirannya tidak ada. Harusnya ada lampiran karena ada 5 yang dilampirkan. Nah, itu yang nanti mau dibahas masalah analisis ya. Kita nanti akan menganalisis isi sistematika dan bahasa. Misalnya pertemuan berikutnya. Kita lihat ini identitas, ya ini isi surat, kemudian ini penutup surat. Penutup surat kita perhatikan ya, sebelum dan sesudahnya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih, bisa saya ucapkan, bisa saya mengucapkan, tidak ada masalah. Yang salah atau kurang tepat, saya haturkan. Ya, itu tidak tepat, karena haturkan itu bahasa lisan. Kemudian tanda tangan dan nama terang. Kita lanjut. Bandingkan surat ini, ya. Tadi surat lamaran pekerjaan itu surat resmi, ya, tapi pribadi. Dan ini contoh surat yang pribadi, tapi tidak resmi. Ya, ini tidak resmi. Bahasanya saja, perjalanan waktu rupanya tak seperti yang aku bayangkan. Dalam setahun selepas kita bersama, aku merasa terlalu lama. Hari-hari yang selalu kita lewati begitu indah dan mengasyikkan, namun kini kita harus berpisah. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Sekali waktu aku ingin sekali berjumpa. Mudah-mudahan liburan akhir tahun ini aku bisa berkunjung ke Jakarta dan bisa bertemu denganmu. Ini surat pribadi ya, antar teman, ya sahabat. Ya. Ini sifatnya tidak resmi. Ya, kalau lamaran pekerjaan sifatnya resmi. Baik ya. Yang ketiga, aspek penting surat lamaran pekerjaan. Ya, yang dimaksud aspek penting itu unsur pentingnya, ya, yang harus ada atau strukturnya lah, istilahnya dalam sebuah teks biasanya yang kita pelajari struktur, ya. Struktur teks lamaran pekerjaan atau aspek pentingnya itu ada 2, yaitu pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Ya, pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Ini ya, jadi surat lamaran pekerjaan perhatikan. Yang mana dimaksud tesis, yang mana dimaksud argumentasi. Ya, tesis ini di pembuka awal berisi identitas dan tujuan. Ya, identitas dan tujuan atau isi. Ya, sedangkan argumentasi bukti kuat yang mendukung tesis. Ya, bukti kuat yang mendukung tesis itu apa yang dimiliki pelamar sebenarnya. Ya, misalnya ijazah, transkrip nilai, kemudian foto, ada fotokopi kartu pencari kerja, keterangan kesehatan, kelakuan baik, ya, dan penutup. Itu argumentasi ya, struktur
surat lamaran pekerjaan ya, di K13 ini tesis dan argumentasi. Itu ya, Anda semuanya. Jadi pertemuan hari ini masalah isi, sistematika, dan unsur penting dalam surat lamaran pekerjaan sudah Bapak jelaskan tadi. Untuk itu, tugas Anda semuanya, surat yang dikirim lewat Google Classroom kemarin, arsipnya yang ada di HP atau di laptop coba dilihat, dibuka, kemudian silahkan catat dulu di buku tugasnya, belum di store ya, catat saja dulu. Yang perlu dicatat itu yang pertama isinya, ya isi, maksudnya itu orang tersebut misalnya Firdaus ini memohon pekerjaan sebagai staf keuangan, itu isinya ya, bahwa pelamar atau Firdaus melamar pekerjaan atau memohon pekerjaan untuk menjadi staf keuangan. Ya. Kemudian sistematikanya, lihat juga sistematikanya apakah memuat ke-8 unsur yang disebutkan tadi, mulai tempat tanggal sampai dengan tanda tangan atau nama terang. Ya. Yang ketiga, tugas Anda, apakah surat lamaran pekerjaan tersebut memuat tesis dan argumentasi yang tepat. Nah, jadi silahkan arsip yang kemarin saya suruhkan, surat lamaran pekerjaan yang dikirim ke Google Classroom, silahkan buka kembali, kemudian tentukan 3 tadi. Ya, dicatat di buku tugasnya atau ditulis saja, diketik saja di komputer, bahwa yang isinya tentang ini. Sistematikanya yang kurang ataukah sudah pas, silakan ditulis. Kemudian tesis dan argumentasinya juga silakan dikomentari. Ya, Anda semuanya. Baiklah. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya kira demikian. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke simpulan, ya, simpulan isi sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi di situ nanti kita sudah menganalisis. Oke ya, jadi saya kira demikian. Selamat belajar dan terus semangat walaupun kita tidak bertatap langsung. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.